Bab ke-122, tiada harapan lagi. Naesen sangat cemas ketika tadi Arjun mulai curiga. Setelah menutup sambungan video call, dia segera menyusul ke kamar Lucy. "Lus, kenapa kamu tadi lewat di belakang aku?" Pekik Naesen. "Aku hanya mau ambil ponselku, kamu kira aku caper ke Arjun gitu?" "Maaf ya, walau aku bukan gadis sebaik Nala, tetapi aku juga bukan tipe cewek perebut suami orang," balas Lucy. "Aku tahu, tapi kecerobohanmu itu membuat orang lain salah paham." "Apa kata mereka nanti jika tahu kamu menginap di sini semalam?" sergah Naesen. "Tinggal jawab sejujurnya saja kan?" timpal Lucy tanpa rasa bersalah sama sekali. "Ya ampun, sudah ada yang ngomong sama kamu gak bakal nyambung. Baiknya sekarang aku anterin kamu pulang yuk. Setelah ini aku ada kerjaan banyak, tidak mungkin kamu akan di sini terus kan?" ucap Naesen. "Iya, aku juga mau pergi kok," jawab Lucy cemberut dan melengos pergi. "Hei, apa maksud dengan ekspresimu itu? Seolah aku ini orang jahat," sindir Naesen sambil menyusul. "Ya deh, kamu adalah lelaki terbaik. Nah, aduh." Lucy memegang hidungnya yang terasa sangat perih saat dirinya menoleh ke belakang, tidak mengira jika ada Naesen yang mengikutinya. Sehingga wajahnya menabrak dada Naesen yang keras. "Sakitkah?" tanya Naesen cemas. "Tidak. Sangat enak sekali," pekik Lucy berbicara sebaliknya. "Hidung kamu berdarah. Duh, bagaimana jika bengkok dan harus dioperasi lagi?" canda Naesen. "Hei, apa maksud kamu dengan dioperasi lagi? Wajah cantikku ini sudah dari lahir ya, dan tubuhku yang seksi ini juga alami semua. Apakah kamu buta? Lihatlah baik-baik," teriak Lucy tidak terima. Seketika Naesen mengalihkan pandangan. Wajahnya memerah sebab Lucy membusungkan dadanya tepat di depan mata. Bagaimanapun juga dia adalah lelaki normal, dan Naesen juga mengakui jika di setiap lekuk tubuh Lucy sangat menggoda. Yuk aku antarkan sekarang," ucap Naesen mengalihkan pembicaraan. Lucy hanya diam saja, masih merasa kesal karena tadi dituduh operasi plastik. Di sisi lain Naesen juga termenung. Otaknya terus terbayang bagaimana saat Lucy marah dan menampilkan tubuh seksinya serta dada yang padat seperti buah persik. "Aku mengantarkan kamu kemana ini?" tanya Naesen setelah mereka masuk ke mobil. "Ke apartemen aku saja. Bagaimana dengan mobil kamu?" "Biarin saja, pasti nanti akan diantar oleh teman aku," jawab Lucy cuek. "Oh, kamu sudah punya temannya di sini?" "Tentu saja, ada begitu banyak lelaki yang tertarik padaku," jawab Lucy suwot. "Ya kah? Lalu kenapa semalam kamu sendirian saja? Apa urusan kamu? Mau aku sendiri, mau aku bersama siapapun memangnya harus izin padamu?" "Ya tidak juga, hanya saja bahaya seorang gadis mabuk sendirian begitu. Kalau bertemu dengan orang jahat atau lelaki mesum bagaimana?" bujuk Naesen mencoba memperingati. Lucy beralih menatap Naesen lekat, membuat lelaki itu menjadi salah tingkah. "Naesen, semalam saat kamu membawa aku ke apartemen kamu, apakah kamu tidak merasa tertarik sedikit pun? Aku ini cantik dan seksi loh," tanya Lucy penasaran. Naesen tertawa, sungguh Lucy ini adalah gadis polos atau memang tidak memiliki rasa malu. "Alhamdulillah, Allah masih melindungiku. Jadi secantik apapun kamu, aku masih bisa menahan imanku. Tetapi aku sarankan, setelah ini jangan minum minuman keras lagi. Apalagi saat kamu mabuk sangat mengerikan. Semua ini demi kebaikan kamu juga. Jangan sampai akibat kecerobohanmu kamu dilecehkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab," jawab Naesen mengutarakan isi hatinya. Lucu sekali," tawa Lucy. "Loh, kok kamu malah tertawa?" tanya Naesen heran. "Iya, sangat lucu sekali. Ada begitu banyak lelaki yang menuntut calon istrinya masih perawan, sedangkan dirinya sendiri sudah tidak perjaka, bahkan malah bermain dengan wanita penghibur," ungkap Lucy. Aku tidak begitu ya. Pacaran saja belum, apalagi sampai ciuman atau hal-hal yang lain," sergah Naesen. "Aku meskipun begini juga belum pernah pacaran. Selama ini lelaki yang bisa membuat aku jatuh cinta hanya Arjun. Dia ibarat salju yang dingin tetapi memberikan keindahan, kenyamanan dan juga kedamaian. Tetapi sayangnya, dia tidak terlahir untukku," gumam Lucy mulai bersedih. "Arjun memang lelaki menarik, sejak kecil selalu dikejar para gadis tetapi dia sangat cuek. Dan akhirnya yang bisa meluluhkan hatinya adalah Nala. Kamu tidak akan tahu bagaimana beratnya menjadi Nala dan bagaimana kesabarannya selama ini," balas Naesen. "Ya, secara tidak langsung kamu ingin bilang kalau aku ini tidak pantas untuk Arjun kan?"
Selalu Lucy tertawa dingin. Bukan begitu, jangan salah paham lagi dong. Namanya jodoh kan sudah ada yang mengatur rumah kamu di sebelah mana ini. Bujuk Nesen tak ingin berkelahi lagi. Lurus saja, nanti kalau sudah sampai akan aku kode. Sebentar lagi musim salju, sayangnya aku harus segera pulang. Padahal aku sangat ingin melihat salju. Gumam Nesen. Kenapa tidak di sini saja? Selalu Lucy. Tidak bisa, setelah urusan aku di sini selesai aku harus pulang. Akan ada acara pernikahan Arjun dan Nala. Sebagai saudara kembarnya masa aku tidak datang? Ucap Nesen. Wah, pasti Arjun tampak keren dan Nala cantik ya. Aku kadang berpikir apakah aku ini punya kesempatan untuk memakai gaun pernikahan? Gumam Lucy pada dirinya sendiri. Kenapa kamu bilang begitu? Kami masih muda, tentu saja nanti saat menikah bisa memakai gaun yang indah. Sela Nesen heran. Aku benci pernikahan, mama dan papaku yang saling mencintai saja akhirnya cerai dan saling berkhianat. Padahal mereka sudah punya aku, pada akhirnya siapa yang akan terluka? Tentu saja aku. Ucap Lucy menahan pilu. Mungkin orang tua kamu begitu karena jarang bertemu dan berkomunikasi. Makanya saat mengenal orang lain yang selalu bersama akan menimbulkan rasa nyaman dan cinta tumbuh secara perlahan. Makanya kelak kalau kamu jatuh cinta, jangan biarkan suamimu itu kerja terlalu lama di luar, kalau perlu ikuti terus kemanapun dia pergi. Jadi tidak akan ada kesempatan bagi suamimu untuk melirik gadis yang lain. Jawab Nesen menahan tawa. Dia bisa membayangkan bagaimana kelak lelaki yang tidak beruntung itu akan menghadapi Lucy yang super rempong dan merepotkan. Kau benar sekali, tetapi aku tidak tahu apakah aku bisa jatuh cinta lagi. Pesona Arjun begitu besar, aku tidak yakin ada lelaki yang bisa membuat aku takluk. Gumam Lucy. Jalani saja, tidak perlu banyak berpikir. Hidup ini cukup dinikmati, biarlah seperti air mengalir. Yang terpenting jangan lupa bahagia. Balas Nesen. Kau sendiri, apakah belum berminat menikah? Tanya Lucy penasaran. Sudah sih, tapi yang ingin aku nikahi masih belum siap. Jawab Nesen tersenyum sendiri. Kamu pedofil, menyukai gadis di bawah umur. Umpat Lucy. Apa maksud kamu? Pekik Nesen kaget. Kamu menyukai adiknya Arjun kan? Siapapun pasti tahu, karena saat kamu melihat Ayunda mata kamu jelalatan. Tapi memangnya tidak akan terasa aneh? Arjun dan Nala sudah menikah, masa kamu mau menikahi Ayunda? Nanti Arjun memanggil kamu kakak ipar, dan kamu memanggil Arjun kakak ipar juga. Nesen, harapan kamu sudah pupus sudah. Aku yakin kamu dan Ayunda tidak akan bisa bersama. Lain ketika Ayunda sudah dewasa kamu berubah menjadi tua, mana mau dia bersamamu? Balas Lucy tertawa lebar. Walau niat Lucy bercanda, tetapi cukup menampar Nesen dan membuat lelaki itu tersadar. Nesen menjadi merenung dan sangat frustasi.